Pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bangsa kita, karena negara kita dapat melaksanakan ibadah Idul Adha dalam kondisi aman, damai, tentram dan sejahtera. Berbeda dengan beberapa negara tetangga kita yang hari ini rakyatnya dalam melaksanakan ibadah Idul Adha dalam kondisi yang mencekam, dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi yang terberada kemerdekaannya karena konflik internal maupun karena dalam penjajahan. Oleh karena itu, marilah rasa syukur ini kita wujudkan dengan upaya takbir, tahmid, dan tahlil sebagai wujud ekspresi kebahagiaan kita sebagai hamba Allah yang dikaruniai kenikmatan hidup hingga hari ini. Selanjutnya, saudara-saudara kita di Tanah Suci, hari ini dan 3 hari yang lalu mereka melaksanakan urusan ibadah haji dari tanggal 8 dengan dimulai dengan ibadah tarbiyah di kota Mina. Jarak kota Mekah dan Mina sekitar 7 km, di mana Rasulullah SAW pada tanggal 8 menuju kota Mina dalam rangka tarbiyah. Tarbiyah secara bahasa dari rawa yurawi tarbiyatan adalah menyediakan bahan baku air untuk persiapan wukuf di Arafah, karena pada waktu itu air adalah masalah yang terbesar dalam melaksanakan ibadah haji. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar jamaah serta isya dan maghrib, Rasulullah selanjutnya pada tanggal 8 malam menuju Arafah. Jarak antara Mina dan Arafah sekitar 14 kilo. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji menyatakan, wallahi in amkana sa'usafir jama'at al-hajj kullal hajj ila Mina walakinna kulluna mahdudun bis-sayyarah bil-hafilah bil-marakib. Kementerian Haji ketika konfirmasi mengapa tidak melaksanakan ibadah tarbiyah, mereka mengaku kami kewalahan memobilisasi jamaah haji dari kota Mekah ke kota Mina karena keterbatasan kendaraan. Seluruh jasa angkutan dan kendaraan lembaga pendidikan serta instansi pemerintah sudah kita gunakan untuk memobilisasi jamaah haji dari kota Mekah ke Arafah. Kalau harus di Mina dulu, kami tidak sanggup. Ini alasan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, ketika jamaah haji secara pribadi akan melaksanakan ibadah tarbiyah, maka pelaksanaannya secara pribadi dan Kementerian Haji menyiapkan tenda, makan, dan petugas untuk melayani selama di Mina pada tanggal 8. Begitu pula ketika wukuf, konsentrasi kita hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan pakaian yang sama, kita mempunyai minat yang sama, kita menghadapi kendala alam yang sama. Gurun pasir meskipun telah ditanam di pepohonan, tetapi dengan wilayah yang luasnya sangat terbatas, jamaah haji yang setiap tahun bertambah akan menjadi kesulitan tersendiri untuk memanage hati bisa tetap khusyuk di tengah teriknya matahari, di tengah antrinya toilet, di tengah panasnya angin gurun pasir yang tidak jarang membawa pasir dan akan merobohkan tenda-tenda kita di mana kita wukuf. Ini adalah tantangan tersendiri ketika kita berada di Arafah.
Pada saat itu status sosial, jabatan, dan seluruhnya kita tinggalkan. Kita hanya fokus berserah diri dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Ya Allah, pada hari ini ku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi al-hamd. Salah satu ibadah yang diajarkan di dalam Islam selain melaksanakan rukun atau manasik haji, yaitu berlatih. Sudah ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, prestasi apa yang terbaik dalam syariat Islam ya Allah? Rasulullah menjawab, tutup Quran, وتقص السلام على الأرض ومن لم تعرف رواه البخاري ومسلم. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, prestasi apa yang terbaik dalam aktivitasnya sebagai seorang sendiri? Rasulullah menjawab, tutup Quran, berbagi makanan. Yang kedua, وتقص السلام على من عرفت ومن لم تعرف, menebarkan kedamaian terhadap siapa yang kau kenal dan yang kau belum kenal. Para ulama mensyaratkan hadis ini dengan mengatakan tanggung jawab fakir miskin dan orang-orang terlantar bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin, akan tetapi adalah tanggung jawab kita bersama. Karena tetangga yang mengetahui tetangganya adalah tetangga itu sendiri. Siapa yang tahu tetangga tidak makan, tetangganya sendiri. Siapa yang tahu tetangga sakit dan tidak mampu berobat, dia tetangga terdekat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah tanggung jawab kita secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin. Karena Rasulullah juga menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, taqwas salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ayat salam menebarkan kedamaian, kata damai. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengandung makna kesejahteraan, menebarkan kesejahteraan kepada orang yang engkau ketahui, engkau kenal, dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Hal ini tentunya akan mewujudkan gambaran Rasulullah SAW dalam satu hadis. Kalau ini yang ta'afuhim wa ta'awadihim wa ta'atufihim, karena jasad tidak terkandung pada asalul lalu saja jasad bisa sambil umat. Engkau akan melihat komunitas Muslim dalam kasih sayang, dalam empati, dan perhatiannya melaksanakan sebuah badan yang satu. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan menerang dengan rasa sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi al-hamd. Hari ini kita pada hidup di era digital, di mana seluruh permasalahan hidup dapat dibantu dengan adanya teknologi digital. Ibadah kurban juga dilayani dengan fasilitas digital. Beberapa platform menawarkan program kurban dengan berbagai kelebihannya, dengan kemudahan dari setiap waktu, transaksi dan akuntabilitasnya, pemilihan hewan yang berteriak yang beragam, jangkauan distribusi yang luas, mendukung protokol kesehatan. Tetapi juga mereka menawarkan bagaimana cara berkurban secara digital. Pelaku ibadah kurban dapat memilih hewan sesuai dengan kemampuan finansialnya.
pembayaran dilakukan secara digital pada pelaksanaan Idul Adha, pemotongan hewan itu kerjasama dengan pemotong hewan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita cermati adalah kita harus memilih lembaga amil zakat atau ormas Islam yang memiliki kriteria audit oleh kantor audit pajak. Yang kedua, laporan secara rutin kepada lembaga terkait. Yang ketiga, kita harus mencari tahu jejak digital dari platform korban digital itu apakah baik atau buruk, dan seterusnya. Allah Akbar walillahi. Dalam dimensi spiritual, ibadah kurban minimal memiliki 3 makna. Yang pertama, kurban merupakan tradisi persembahan dewa kepada pasrah dan kepatuhan dan tuntutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu kita mengenal adanya tumbal, dahulu kita mengenal adanya sesembahan, dahulu kita mengenal adanya kekuatan mistik yang kadang-kadang organisasinya adalah mengorbankan jiwa, mengorbankan hewan, memberikan sesuatu tertentu. Tetapi ketika Islam datang, keyakinan itu diganti dengan keyakinan yang memiliki kekuatan untuk menyerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumahuma wa la dima'uhuma walakin yanaluhu taqwakum. Kadzalika sakhkhara lakum litakabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Allah tidak menerima dagingnya dan tidak menerima darahnya, akan tetapi Allah menerima ketakwaan kalian dalam proses berkurban itu. Yang demikian Allah tunjukkan bagi kamu agar kalian membesarkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Hari ini muncul pemikiran ketika haji tamattu yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia yang memerlukan penyembelihan dam. Ketika tata kelola dan pengelolaan kurban di Arab Saudi sudah sedemikian rawi, para ulama berijtihad penyembelihan dam dapat dilakukan di tanah air. Hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan pembagian dari kurban itu kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan dan kepada pihak-pihak yang tidak lawannya lebih tepat sasaran. Dan mengapa kita harus berkurban? Pertanyaan ini kadang-kadang memiliki kenapa kita harus berkurban setiap tahun. Ini tidak lain dan tidak bukan agar kita tidak terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menegaskan pada surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah Aku berikan nikmat yang besar kepada kalian, oleh karena itu sholatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Allah adalah orang-orang yang terputus dengan nikmat Allah. Yang kedua, dimensi spiritual dari kurban adalah merupakan transformasi dari kekejaman kepada kemanusiaan. Hal ini Allah gambarkan pada surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhabuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Falamma aslama ووكل بالجنين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Ayat ini menggambarkan betapa ketaatan Nabi Ibrahim dalam melihat mimpi yang benar untuk menyembelih anaknya. Ketaatan itu tidak menggoyahkan, tidak memberikan pilihan, tidak menggetarkan hati Nabi Ibrahim untuk memahami secara mutlak apa yang Allah perintahkan dengan mengorbankan anaknya. Ketulusannya, ketaatannya, dan ikhlasannya
rasanya di dalam melaksanakan perintah Allah tersebut, Allah ganti dengan sembilan yang besar. Ketegaran beliau Ibrahim di dalam menaati, di dalam menjalani, di dalam mengikuti kitab Allah, Allah abadikan dalam peradaban umat manusia sebagaimana Allah jelaskan dalam surat As-Saffat ayat 108-9. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Dan kami tinggalkan kisah itu kepada orang-orang berikutnya, sejahtera atas Ibrahim. Episode kenabian Nabi Ibrahim, episode perjalanan hidupnya yang demikian heroik, telah menjadikan tonjok-tonjok sejarah kemanusiaan menjadi berdesak dengan keimanan dan keteguhan hatinya. Betapa Nabi Ibrahim ketika dari Palestina seluruh berhijrah ke Hijaz. Setelah sampai di Hijaz, dia dapati Hijaz adalah wilayah tandus pegunungan yang gersang. Beberapa hari mendirikan tenda dengan membawa Hajar dan bayinya Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah kembali ke Palestina. Melihat istrinya berbekalan makanan dan air yang terbatas serta bayinya yang akan ditinggal, Nabi Ibrahim menerima perintah itu dan tidak berani menoleh ke Palestina untuk meninggalkannya. Sampai Hajar mengatakan, Allah amarna Ibrahim. Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Kau tinggalkan aku di daerah gersang dengan bahan makanan dan air minum yang terbatas. Tentu kami akan meninggal ya Ibrahim. Tentu kami akan mati ya Ibrahim. Ibrahim dengan berlinang air mata menoleh kepada Hajar dan anaknya dengan mengatakan bala. Betul ya dia Hajar. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prediksi yang disampaikan oleh Ibrahim benar terjadi. Beberapa hari kemudian bahan makanan habis, air habis. Air susu yang diisap oleh Ismail yang di luar adalah darah. Bukan susu lagi. Pada saat itu Hajar berputar otak bagaimana mempertahankan hidup. Berlari ke sana kemari dari Bukit Sofa dan Marwah. Dari beberapa perlarian itu, di tengah kehabisan tenaga dan lotainya, Hajar bergumam. Dalam catatan Al-Baghdadi, dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, gumaman Hajar itu mengatakan, ya Ismail, kalau kita harus mati berdua dalam ketaatan kepada Allah, biarlah kita lakukan dengan kelapangan dada. Hajar sambil melontai, setelah lari ke sana kemari, ingin mendekat Ismail dan ingin menyuarakan hatinya, ingin mati bersama karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi di langkah-langkah terakhir ketika mendekati Ismail, Hajar mendapati di kaki Ismail muncul air. Hajar berkata, zulmi ya muya. Di bahasa Arabia Arabnya itu zulmi itu Ismail ya muya. Kumpul air. Sambil membuat gunungan untuk membuat tanggul air itu supaya tidak mengalir ke sana kemari. Ketaatan kepada Allah yang secara logika kadang-kadang kita harus memahami dengan keterbatasan. Tetapi itu tidak lain dan tidak bukan adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh mana kesabaran kita dalam menambahi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang secara rasional tidak mampu kita laksanakan. Tetapi ada campur tangan Allah. Kekhawatiran kematian yang dihadapi oleh Hajar, Allah ganti dengan sumber air yang tidak putus sampai hari ini. Walaupun sedot dengan kemampuan seperti yang sangat luar biasa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Dimensi spiritual daripada hubungan yang ketiga, yaitu hubungan merupakan transaksi duniawi yang berputus kembali dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna sanatan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahid wa lahu aslimu fabashshiril mu'minin." وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dan pada setiap umat akan menjadikan syariat kurban agar mereka menyebut Allah terhadap rezeki hewan kurban yang Allah berikan kepada mereka. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, maka berserah diri kepada mereka dan berikan kabar gembira orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang disebut nama Allah, hati mereka bergetar, dan orang-orang yang sabar terhadap musibah yang mereka terima, dan orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagai rezekinya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Kemudian apabila sikap takwa karena transaksi duniawi membuat kesalahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali radhiyallahu anhu menyebutkan sikap takwa dalam 4 dimensi. Yang pertama, al-khawfu min al-jamil. Yang kedua, wal-amal bil tanzil. Yang ketiga, wal-amal wal-amal bil qalil. Yang keempat, wal-isti'adah bil yawmil akhir. Al-khawfu min al-jamil, merasa takut kepada Zat yang Maha Mulia. Hal ini sebagaimana Allah gambarkan pada surat Luqman ayat 33, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun lahu 'azazun 'an waladihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun wa la tughurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Dimensi takwa pada surat Luqman ayat 33 yaitu, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutlah pada suatu hari di mana orang tua tidak sedang membantu anaknya dan di mana anak tidak sedang membantu orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan janganlah kehidupan dunia ini menipu daya untuk kehidupan akhiratmu, dan jangan sesuatu dapat menipu akan tujuan dari sekalian sebelah. Rasa takut al-khawf yang dimaksud pada ayat ini adalah rasa takut yang dibagi dengan rasa cinta kepada Allah, merasa takut meninggalkan sholat, merasa takut berbuat maksiat, merasa takut tidak mampu berbuat yang lebih baik lagi ke depan, dan lain sebagainya. Rasa takut yang dibagi mahabbah atau mahabbah Allah adalah rasa takut yang memanggil kita untuk tidak tersebut kepada jalan kesesatan dan tidak kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal-amal bil tanzil adalah beribadah melaksanakan suatu amalan yang selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ini perlu dikedepankan? Yang kedua, karena hari ini sampai hari ini apa yang digambarkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 170 masih terjadi dan banyak terjadi pada masyarakat. Walladzina lam yattabi'u ma anzalallah bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila seluruh kepada mereka, ikutilah, beribadahlah, bermuamalahlah seperti apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka dengan ringannya menjawab, "Qurban nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana."
kami lebih senang, kami lebih cocok, kami lebih enak mengikuti tradisi nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah dan bukan termasuk orang terdidik seperti dia. Yang kedua, rasa takut itu Allah gambarkan pada surah Fatir ayat 35. Ini namanya Allah bin Anda bin Allah, ini Allah Azizul Hakim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman agama yang mendalam. Karena sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hal ini selaras dengan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mayyuri billahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa dari hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki menjadi hamba-hambanya yang baik, maka Allah karuniakan pemahaman agama yang luas pada dirinya. Tetapi bagaimanakah rasa takut atau takut kepada Allah dalam bidang muamalah, dalam bidang saintek, dalam bidang ilmu pengalaman dan lain sebagainya, yang kemaslahatannya adalah dunia. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan kaidah. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fi islami sunnatan hasanatan, walau wajib man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqud min ujurihi syai'. Wa man sanna fi islami sunnatan sayyi'atan, kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqud min awzarihi syai'." Rawahu Muslim. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik dalam syariat Islam atau kehidupan masyarakat Islam, maka dia akan memperoleh pahala kebaikannya dan pahala orang yang melakukan ide dan gagasannya itu tanpa dikurangi pahala orang yang melakukan berikutnya. Dan barang siapa yang membuat suatu tradisi yang buruk di dalam masyarakat Islam, maka dia akan memperoleh dosa dan dosa orang-orang yang melakukan sebelumnya atau sebelumnya atau setelah dia meninggal dunia tanpa dikurangi, dan dosa orang-orang yang memperbuatnya. Yang ketiga, makna takwa adalah qanaa'atul qalbi, menerima ketentuan rezeki dari Allah meskipun sedikit. Istimewa Indonesia bersebuah merilis riset 2016 bahwa koruptor yang sudah ditangani KPK 70% tidak salah motivasi berkorupsi adalah dorongan istri. Tetapi ini tidak menjadi jas bagi kita, bagi suami untuk melakukan korupsi meskipun ada sikap dari istri. Karena surat Al-Mulk ayat 2 Allah dengan tegas mengatakan, "Alhamdulillah minasyaitonir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah adalah zat yang menjadikan hidup dan kematian sebagai ujian bagi kalian untuk menguji siapa yang terbaik perbuatannya di dunia, karena Dia adalah zat yang mulia dan Maha Pengampun. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Minhaj As-Shalihin juga menegaskan pentingnya qanaah dalam kehidupan dunia, mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jangan mengatakan dunia fil akhirah illa kamasali ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji. Dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat, tiada lain hanya seperti jika seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah mengangkatnya kembali. Ini betapa gambaran kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan ukhrawi. Bandingnya adalah tiada taranya. Yang terakhir, Rasulullah terhadap orang ini juga menegaskan
Inna Allaha idza ahabba 'abdan a'tahu rizqan maqduran lahu. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah bila mencintai hamba-Nya, Dia akan memberikan rezeki yang amat-amat. Karena ujian uang, betapa banyak orang yang diuji dengan uang, bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rezeki yang berakhir, itu bersiap-siap menghadapi hari akhir atau kematian. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas. Hal ini digambarkan oleh hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun min al-Ansar, falamma asallama 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyukum mu'minun afdal?" Qala ahsanuhum khuluqan. Qala ayyul mu'minin ahyas? Qala aktsaruhum yu'minuna billahi wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad. Mulai dari ahyas. Surah Al-Majid. Sahabat Ibnu Umar pada suatu hari bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Ansar, kemudian menyalami Nabi, ya Rasulullah, kira-kira orang mukmin yang paling utama itu karakternya seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang mukmin yang terbaik adalah orang mukmin yang akhlaknya sempurna. Kemudian orang itu bertanya kembali, orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang selalu ingat mati. Kemudian mereka yang paling baik seperti apa yang sudah disebut mati. Itulah orang yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kembali lagi kepada jemaah haji, kita yang melaksanakan haji amin atas biaya dinas, haji kosasi, haji yang ongkos dikasih, atau haji alus, haji atas biaya usulan. Makna-makna itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat melaksanakan manasik haji dengan baik, bagaimana kita melaksanakan ibadah haji atau manasik haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mari kita dengar pesan Ibnu Rajab barangkali dalam kitab Ibnu Malik tentang bagaimana menyebut haji yang mabrur. Yang pertama, harta yang digunakan harus dengan harta yang baik, bukan harta yang syubhat, bukan harta yang abu-abu, bukan harta dari hasil merampok, bukan harta dari hasil korupsi, bukan harta dari hasil yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena Rasulullah dengan tegas mengatakan, Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Inna Allah adalah zat yang baik, Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang kedua, mengikuti manasik haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar tegas mengatakan, ya ayyuhannas khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli anhajja ba'da 'ami hadza. Wahai sekalian manusia, pedomanilah cara-cara ibadah haji ini, karena aku tidak mengetahui apakah tahun depan aku berhaji lagi. Haji ini berarti dikeluarkan ketika haji wada. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, para supir, para pengendara, pada pelayanan yang menawarkan jasa untuk perjalanan religi kadang-kadang menggoda kita. Ziarah sini, ziarah situ, ziarah sono, kadang-kadang menghilangkan konsentrasi kita untuk menyempurnakan manasik haji kita. Oleh karena itu, utamakan kita menyempurnakan manasik haji. Kita tawaf, kita sa'i, kita mabit, kita wukuf, kita jamarah, dan lain sebagainya. Utamakan itu, yang lainnya kita sampaikan sebagai relaksasi saja. Yang ketiga, selama melaksanakan ibadah haji dipenuhi dengan amal yang baik seperti membaca Al-Quran, atau sunnah, atau wajib,
sholat di Masjidil Haram, sholat tepat waktu, membantu sesama jamaah haji yang membutuhkan. Kita ketahui beberapa jamaah haji dari benua Afrika dan Asia Tengah serta Asia Selatan tidak diusir oleh negaranya. Betapa banyak mereka melaksanakan ibadah haji yang bajunya putih, di akhir periode bajunya menjadi kuning. Mereka tidak sanggup menginap di hotel. Mereka hanya tidur di emper-emper rumah di Haram. Mereka hanya tidur di bawah-bawah jembatan flyover. Mereka hanya mengandalkan makan dari dapur umum yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Terhadap mereka mari kita peduli. Kalau kita temui di tengah jalan tinggal perut, kita kasih uang untuk beli makanan. Kalau kita temui mereka sakit, kita lapor kepada petugas kesehatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apabila ibadah haji kita laksanakan dengan dipenuhi dengan amal yang soleh, maka insya Allah haji kita akan menjadi mabrur. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 1997. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafata wa la fusuqa wa la jidala fiha. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna zalika taqwa wa taqwa min Allah. Haji adalah pelaksanaannya pada bulan-bulan tertentu. Maka barang siapa yang sedang melaksanakan haji, jauhi kata-kata kecil dan kata-kata kotor dan jangan berbuat fasik, apalagi bertengkar. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan baik selama ibadah haji, Allah mengetahui. Dan carilah bekal, dan sebaik bekal adalah takwa dan takut kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Yang keempat, tidak berbuat maksiat selama berpakaian ihram. Jamaah haji laki-laki kadang-kadang melihat rumput tetangga lebih hijau, matanya lebih jelas, jalannya yang tadinya kecot-kecot sempurna lagi, syahwat yang berani pada pakaiannya ihram. Karena wanita timur tengah hidungnya simetris, fisiknya sempurna, membuka syahwat kita. Oleh karena itu, Ibnu Rajab kembali pada syarat yang keempat mengatakan jauhi perbuatan maksiat selama kita memakai pakaian ihram. Rasulullah juga menegaskan, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq roja'a hayati yauma waladatuhu." Barang siapa yang telah haji tidak keluar dari mulutnya kata-kata keji, tidak melakukan perbuatan maksiat, dia seperti bayi baru dilahirkan. Yang terakhir, setelah pulang haji menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man hajjul mabrur?" Qala it'amu ta'am wa salat. Wahai Rasulullah, apa indikatornya seorang haji menjadi haji mabrur? Yang pertama, dia menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, kata-kata syahadat. Mendengar pada akhir khutbah ini kita akhiri dengan doa agar harapan-harapan kita agar mengajar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala wassalatu wassalamu ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقوم بالحاجة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم ويعينون جيرانهم ويتصدقون على فقراءهم ويعملون على الصلاة مستقيم ويتبعون ذلك بوجهك الكريم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم دمر ومزق وزلزل السوء العجيب واليسير. اللهم استغفر فلسطين يا الله. اللهم استغفر فلسطين يا الله. اللهم استغفر فلسطين يا الله.
اللهم لا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله سبحانك اللهم وتحيته السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah sholat Id kami sampaikan update jumlah hewan kurban. Ada tambahan 3 ekor sapi dan 1 ekor